Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Santri PTD Ar-Rahman di acara yang insya Allah bermanfaat, yaitu Kultum Madan yang mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Kali ini kita akan membawakan tentang hikmah puasa yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para santri PTD Ar-Rahman dan para sahabat Madaniyah dimanapun kalian berada, insyaallah kita hari ini akan membahas yang namanya hikmah puasa. Hikmah apa sajakah yang bisa kita ambil selama di bulan Ramadan ini, atau training apa sajakah yang telah kita pelajari yang membuat kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih poin pertama yang akan kita bahas adalah hikmah apa yang bisa hikmah puasa apa yang bisa kita dapat, yaitu yang pertama adalah raf'ud darajat atau mengangkat derajat, yang dimana Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita berpuasa. Kita mampu memenuhi apa saja aspek-aspek yang bisa kita jalani ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Salah satunya menahan lapar dan haus, menahan amarah, menjaga kesabaran, menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Insya Allah ketika kita mampu menjalankan hal-hal tersebut, kita mampu mendapatkan hikmahnya. Kita mampu mempelajari apa yang bisa diambil, sehingga ketika di luar bulan Ramadan tersebut, kita bisa menjalankan hal-hal tersebut seperti kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil adalah salah satunya adalah sebagai penghapus dosa atau penghapus kesalahan. Nah, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, di mana kita biasa di bulan biasa di luar Ramadan ketika berbuat kesalahan, ya, dan kemudian kita masuk ke bulan Ramadan, kita mampu menjadi manusia yang bertakwa, menjalankan semua kegiatan-kegiatan ibadah dengan baik. Insya Allah Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah poin yang ketiga, yang dimana poin kedua dari poin pertama dan kedua tersebut insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik. Dan kemudian poin yang ketiga adalah memalingkan atau mengalahkan syahwat, yang dimana bulan Ramadan ini kita mampu menahan syahwat kita dari makan, dari minum, dari haus, dari lapar, kemudian dari syahwat-syahwat yang lain. Ya, ketika kita mampu menahan syahwat kita, menekan syahwat kita ketika di bulan Ramadan, insya Allah di bulan di luar Ramadan kita mampu menahan syahwat kita juga. Karena bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sarana latihan kita ketika kita untuk menuju di bulan lain di luar bulan Ramadan. Kemudian hikmah yang keempat yang bisa kita ambil adalah kita mampu memperbanyak sedekah. Yang dimana ketika di luar bulan Ramadan kita mungkin jarang bersedekah, kita mungkin jarang berinfak, akan tetapi di bulan Ramadan ada yang namanya zakat fitrah, ya, zakat yang dimana wajib kita keluarkan ketika di bulan Ramadan. Kemudian bersedekah, apa sih manfaat kita sedekah itu? Ketika kita bisa merasakan lapar, ya, hikmah puasa salah satunya dari kita bisa menahan lapar, merasakan seperti saudara-saudara kita yang lain yang kurang mungkin rezekinya. Ya, kita bisa merasakan lapar. Di saat itu kita bisa bersyukur dan kemudian kita bisa bersedekah kepada orang lain untuk kita bisa aspekkan, kita bisa aplikasikan kegiatan tersebut di luar bulan Ramadan, insya Allah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hikmah puasa yang selanjutnya adalah menyempurnaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibadah kita, kegiatan kita di bulan Ramadan
belum sesuai. Ada mungkin yang masih sholatnya bolong-bolong. Ada yang mungkin jarang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Akan tapi ketika kita di bulan Ramadan adalah poinnya adalah ibadah. Kita mampu menjalankan ibadah-ibadah sunnah, bukan hanya puasa. Mungkin kita rajin melaksanakan sholat duha, rajin kita melaksanakan sholat tahajud, rajin kita melaksanakan amalan-amalan sunnah lainnya, yang insya Allah ini bisa menjadi sarana kita untuk mempraktekannya di bulan-bulan lain selain di bulan Ramadan. Kemudian poin selanjutnya, hikmah puasa yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan adalah bersyukur, mengetahui nikmat Allah yang tersembunyi. Ketika kita di siang hari menahan lapar, sangat-sangat menahan lapar di siang hari ketika Ramadan, dan kita melaksanakan berbuka ketika kita minum seteguk air, itu telah hilang dahaga kita, barulah kita di situ bisa merasakan bersyukur. Ya, merasakan bagaimana nikmatnya seteguk air ketika kita merasa kehausan. Itulah nikmat yang bisa kita rasakan, yang tidak bisa kita rasakan lagi di luar bulan Ramadan. Insya Allah kita bisa mendapatkan hikmah tersebut dan kita bisa menjalankannya di luar bulan Ramadan. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Ya, ketika kita di luar bulan Ramadan, kita mungkin sulit menahan hawa nafsu, sulit menahan syahwat kita. Akan tetapi ketika kita dalam keadaan berpuasa, kita tidak mau membuang energi kita, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang bisa mengurangi pahala-pahala puasa kita. Dan insya Allah beberapa poin hikmah yang kita bisa ambil di bulan Ramadan ini bisa kita jalankan atau bisa kita aspekkan dan bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itulah beberapa hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran bulan Ramadan ini, yang insya Allah kita menjadi predikat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya. Yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana fi kulli subulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innal ladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya. Akan Allah persiapkan surga untuknya, yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi mari teman-teman, ayah bunda abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.